Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah amma ba'du. Hadirin jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tadi sudah disampaikan tema kajian kita pada siang hari ini adalah hukum dan dalilnya. Biar lebih mudah, saya kasih contoh saja dulu. Hukum itu adalah status atas suatu pekerjaan atau perbuatan. Misalnya, sholat zuhur, hukumnya wajib. Puasa Ramadan, hukumnya wajib. Pergi haji, hukumnya wajib. Itu nama hukum itu ada 5, salah satunya adalah wajib. Contoh lainnya terkait dengan hukum, misalnya berzina hukumnya haram, minum khamar hukumnya haram, membunuh nyawa manusia hukumnya haram. Nah, jadi perbuatan itu nanti ada status hukumnya, bisa jadi wajib, bisa jadi haram. Dan bukan hanya wajib dan haram, karena hukum itu ada 5, ya. Di antara wajib dan haram itu di tengah-tengah ada yang namanya apa? Mubah. Mubah itu artinya boleh. Bedanya apa? Kalau wajib, ya, seandainya kita kerjakan kita dapat pahala, tapi kalau kita tinggalkan kita berdosa. Sedangkan haram, kalau kita kerjakan kita berdosa, dan kalau kita tinggalkan padahal kita mampu untuk melakukannya dan sebagainya, ya kita meninggalkan yang haram itu berpahala, ya. Kalau mengerjakan kebalikannya, mengerjakan yang haram tentu berdosa. Yang di tengah-tengah itu namanya mubah. Mubah itu dikerjain nggak berpahala, nggak berdosa, ditinggalkan juga nggak berpahala, nggak berdosa, netral dia, seperti tidak ada hukumnya, begitu ya. Sehingga sebagian orang mengatakan mubah itu bukan nama sebuah hukum, tapi paling tidak kalau kita membuat perbandingan, ya dia di tengah itu. Kalau wajib tuh harus dikerjain, kalau haram tuh nggak boleh dikerjain dengan segala sanksinya. Nah, kalau mubah ya di tengah-tengah. Contoh mubah itu apa? Makan nasi. Gini Pak, benar bahwa Rasulullah SAW itu sebagai orang Arab, beliau makannya roti kurma. Nah, buat kita, apa hukumnya makan roti, makan kurma? Apa wajib, apa enggak? Enggak. Itu sah-sah saja kita makan kurma sebagai makanan pokok, ya, pagi, sore, siang gitu. Kita makan kurma sebagai makanan pokok, itu enggak jadi sunnah, enggak jadi wajib, juga enggak jadi haram atau makruh. Makan nasi itu juga, ya. Walaupun menu kita berbeda dengan cara menunya Rasulullah gitu ya, bukan makanan Arab gitu ya. Dan juga Nabi kan juga nggak makan nasi juga, beliau tuh makannya roti. Jangan dikira Nabi Muhammad makannya nasi kebuli, nasi bukhori gitu, enggak. Itu makanan kita orang Indonesia yang doyan makanan ala Arab. Tapi Rasulullah tuh tidak makan nasi kebuli Pak, kabsah, biryani gitu, mandi gitu, enggak. Itu makanan kita orang Indonesia, ya. Yang masak kebetulan keturunan Arab, entah dari Condet, entah dari Tanah Abang dan sebagainya. Tapi Rasulullah itu tidak makan nasi kebuli, gitu Pak. Ya, tidak makan kambing guling, enggak. Itu bukan makanannya Rasulullah. Nah, kita makan nasi Arab, ya, nasi mandi, nasi kabsah, nasi kebuli dan sebagainya, itu tidak ada kaitannya dengan wajib atau haram atau sunnah atau makruh. Itu perkara yang mubah-mubah saja, terserah selera lidahnya dia, begitu ya. Itu contoh yang mubah. Jadi ada wajib, ada haram, ada mubah. Nah, masih ada 2 lagi nih, selip di tengah-tengah. Jadi ada wajib, ada mubah. Nah, di tengahnya itu ada sunnah. Kemudian antara mubah dengan haram di tengahnya ada makruh, gitu kan. Kira-kira hampir sama nih. Kalau dibilang itu sunnah berarti tidak sampai wajib. Contohnya puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid gitu, puasa 10 Muharram, puasa 9 Zulhijjah, puasa yang ya bukan Ramadan, bukan nadar, bukan kafarah gitu, asal puasa aja, puasa mutlak misalnya,
Nah itu jatuhnya sunnah. Kita kerjain berpahala, nggak kita kerjain ya nggak dosa juga sih. Sholat duha, sholat qiyamul lail, tahajud dan sebagainya, itu semua hukumnya adalah sunnah. Walaupun nanti kalau kita perdalam di dalam sunnah itu masih ada lagi stratanya gitu ya. Tapi secara umum begitulah. Secara umum itu ada 5 begitu. Ya makruh sama juga. Makruh itu nggak sampai haram. Ya jadi kalau kita tinggalkan sih ya kita dapat pahala. Tapi kalaupun kita kerjakan juga yang makruh itu kita nggak dosa, gitu, nggak dosa, makruh aja, gitu ya. Biasanya sih kalau orang dulu dikasih contoh makruh makan jengkol gitu Pak, biasanya gitu kan, makan jengkol makruh gitu misalnya, atau merokok makruh gitu ya. Ya macam-macam lah contoh-contohnya. Tapi yang jelas hukum itu apa sih? Hukum itu ada 5, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Itu basically begitu. Nah tentu saja hadirin jamaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu, entah itu Quran ya ataupun wahyunya yang langsung kepada Nabi Muhammad menjadi hadis Nabi, yang diturunkan itu bukan hukum, yang diturunkan itu ayat Quran, yang diturunkan itu hadis Nabi. Sedangkan hukum itu bahasanya adalah wajib, mubah, makruh gitu ya. Quran, kata wajib di dalam Al-Quran itu jarang kita temukan. Kata wajib itu jarang. Haram juga jarang gitu. Apalagi mubah, nggak ada kata mubah di Quran. Makruh juga nggak ada, sunnah juga nggak ada gitu. Nah di Quran bahasanya bukan bahasa hukum. Bahasanya ini bahasa yang nanti harus ditafsirkan lagi jatuhnya jadi apa. Ada yang bahasanya itu memang tidak mungkin ditafsirkan lain kecuali memang begitulah hukumnya wajib. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyamu. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kamu puasa. Tapi ingat ya, kata diwajibkan itu terjemahan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arabnya bunyinya bukan wujiba. Tapi bahasa Arabnya apa? Kutiba. Gitu. Kutiba. Sekarang saya tanya, puasa Ramadan itu hukumnya apa? Wajib apa kutiba? Wajib, kita bilang wajib. Nggak ada yang bilang puasa Ramadan itu hukumnya kutiba. Nggak ada, kutiba apaan? Kutiba di tanah air? Bukan. Kutiba itu bahasa Quran. Ketika Quran mewajibkan, dia gunakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan ya gaya bahasa atau ungkapan atau narasi atau redaksi apalah gitu istilahnya ya, dengan kata kutiba gitu. Nah ini menunjukkan bahwa hukumnya jadi wajib. Tapi saya tanya, Allah bilangnya bukan wajib, Allah bilangnya kutiba. Tapi kenapa kok kita bilang wajib? Siapa yang bilang wajib? Siapa Pak yang bilang wajib? Ya para ulama. Ketika menyimpulkan, oh kalau bahasanya begitu berarti wajib, gitu kan? Nah kata kutiba itu udah jelas ya, wajib. Tapi, nah ada tapinya Pak. Saya tanya, kalau sholat, bagaimana cara Allah memerintahkannya? Sholat 5 waktu wajib kan Pak ya, sepakat ya. Tapi ayatnya gimana bunyinya? Kutiba enggak? Enggak, apa? Aqimus sholat, dirikanlah sholat. Oke. Aqimus sholat, dirikanlah sholat itu fi'il amr, kata perintah ya, dari aqama yuqimu gitu kan, iqamatan, dan kemudian kalau jadi fi'il amrnya aqimu atau aqimi gitu. Itu kan wajib Pak. Tapi nanti ada ayat Al-Quran yang tidak pakai kutiba, tidak pakai fi'il amr, tapi jatuhnya jadi wajib. Ada ya, contoh yang istilahnya kita ya paling sering dengar lah gitu ya, ketika Allah berfirman untuk perintah haji. Di dalam perintah haji Pak, nggak ada kutiba, nggak ada kalau haji itu bahasa Arabnya fi'il madhinya hajja, mudhari'nya yahujju, hujj gitu misalnya. Itu nggak menggunakan kata hujj. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Begitu bunyi ayatnya. Tidak pakai kutiba, tidak pakai kata kewajiban, tapi walillahi 'alan nasi. 'Alan nasi ya, itu maknanya adalah keharusan bagi manusia, lillah kepada Allah, hajjul baiti, untuk melakukan haji ke Baitullah.
Jadi jamaah sekalian, ketika hukumnya itu wajib, redaksi yang Allah gunakan tuh bisa saja berbeda-beda, tapi maknanya menjadi wajib. Dan beberapa di antara ayat itu ada yang dengan mudah bisa kita serap. Oh, maksudnya itu kita disuruh, kita diwajibkan, kita diperintah, dan seterusnya. Tapi, saya mau masuk pada bagian yang lebih dalamnya lagi, Pak. Difficulty levelnya kita naikin sedikit. Tadi kan basic gitu. Kalau basic, insya Allah semua bisa lah ya. Sekarang begini, Pak. Saya masuk ke dalam ibadah haji atau umroh, ya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan rukun-rukun haji. Haji itu, Pak, rukunnya selain niat berihram dari miqat, kemudian ada tawaf, ada sa'i, ada tahallul. Sampai di situ itu namanya umroh begitu ya. Kalau nanti pakai wukuf di Arafah dan ke Mina melontar dan sebagainya, itu haji gitu ya. Saya akan ambil contoh yang ada di haji, ada di umroh, yaitu bukan tawaf, sa'i. Sa'i. Jamaah sekalian, sa'i itu adalah rukun umroh, rukun haji. Tidak sah kalau kita tidak sa'i, ya kan? Tapi di Al-Quran kita menemukan ayat yang sekiranya kalau kita pahami sekilas itu sepertinya tidak mewajibkan sa'i. Bunyinya begini, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas shafa wal marwata. Sesungguhnya antara Safa dan Marwah, itu kan tempat sa'i kan? Min sya'airillah, termasuk syiar-syiarnya Allah. Faman hajjal baita, siapa yang berhaji ke Baitullah, aw i'tamara, ataupun dia beriktimar, berumrah, fala junaha alaihi, maka tidak jadi masalah buat dia ayyat tawafa bihima, untuk berputar mengelilingi Safa dan Marwah itu. La junaha, tidak mengapa kalau mau sa'i. Itu ayatnya, Pak. Tidak bilang sa'i itu wajib, tidak bilang diharuskan, bahkan juga tidak ada kata-kata sa'i itu rukun dalam umrah atau haji, enggak. Tapi ayatnya berbunyi faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha, tidak mengapa kalau dia mau sa'i. Saya tanya sekarang, Pak, itu Quran kan? Firman Allah kan? Oke, saya tanya, sa'i wajib nggak? Sa'i wajib nggak? Kalau pakai ayat itu, Allah nggak menggunakan kata wajib, Allah menggunakan tidak mengapa. Berarti kalau kita sa'i, ya nggak mengapa. Kalau kita nggak sa'i, ya nggak mengapa juga. Sekarang kalau nggak sa'i, nggak ngapa-ngapa, jadi sa'i itu wajib apa enggak? Ya enggak, gitu kan? Silahkan kembali pada Quran dan jangan ikuti ulama, ikuti Quran. Pergi haji nggak usah sa'i, pergi haji, pergi umroh nggak usah sa'i, karena Quran nggak bilang wajib loh. Katanya kembali pada Quran. Quran mengatakan begitu loh. Nggak ada di Quran mengatakan sa'i itu wajib apa rukun apa enggak. Malah cuma bilang kalau mau sa'i ya silahkan, nggak ngapa-ngapa kok. Nah, logikanya kalau dibilang nggak ngapa-ngapa, kalau dibilang cuma silahkan, wajib kan? Pak, saya dituangin air nih, Pak, ya kan? Silahkan Ustaz. Seandainya saya nggak minum, dosa nggak saya? Enggak. Orang saya dipersilahkan, silahkan aja minum. Baik, terima kasih udah disediain minuman, walaupun ini air putih, Pak. Luar biasa. Berani banget dia sendirian, nggak ada temennya, gitu ya. Canda, Pak, canda. Nah, contoh doang gitu ya. Tapi begini, seandainya saya minum, ya alhamdulillah, yang nuangin senang, alhamdulillah diminum Ustaz, gitu kan. Tapi kalau sampai pulang nggak saya colek-colek, marah nggak kira-kira? Besok saya datang ke sini lagi, nggak boleh. Kenapa? Kemarin kenapa kagak diminum? Nah, kan nggak mungkin begitu, ya kan? Namanya juga silahkan, ya silahkan ya silahkan. Mau saya kerjain boleh, mau nggak saya nggak kerjain nggak apa-apa. Quran begitu, Pak. Siapa yang haji, siapa yang umrah, nggak ngapa kalau emang dia mau sa'i, silakan aja, gitu. Tapi kan kesimpulannya sa'i itu jadi nggak wajib kan, Quran, gitu.
Baik jamaah sekalian, jadi antara Quran dengan hukumnya ternyata nggak selalu seiring sejalan loh. Hukumnya kita tahu karena kita belajar fikih, kita belajar manasik haji. Sebelum haji kita manasikan dulu Pak, sebelum umroh kita manasikan dulu. Dan dibilang kudu mesti wajib, kalau enggak kagak sah haji ente, kagak sah umroh ente. Tapi begitu kita baca ayatnya, ternyata ayatnya nggak bilang wajib. Nah itu bagaimana ceritanya? Begitulah ceritanya, begini ceritanya. Redaksi Al-Quran kadang-kadang memang agak sulit untuk difahami oleh orang kita. Wabil khusus kita yang nggak bisa bahasa Arab, dan yang lebih penting lagi bagi kita yang tidak menguasai seluruh ayat Al-Quran. Tidak menguasai seluruh ayat Al-Quran. Dan karena kita taunya cuma satu ayat. Karena diajari pada kita, dakwahlah kamu walaupun tahunya cuma satu ayat. Gitu loh. Balighu anni walau ayat. Kan begitu di mana-mana. Sampaikan walaupun tahunya cuma satu ayat. Kita tahunya ayat cuma itu doang. Nah, karena tahunya ayat cuma itu doang, ya akhirnya kita salah dalam mengambil kesimpulan hukum. Kenapa? Karena ayat itu, ayat yang tadi kita baca, ya fala junaha alaikum faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha, gitu ya, tidak mengapa. Itu ayat tidak sedang menjelaskan tentang hukumnya tawaf atau hukumnya haji atau rukun-rukun haji atau umroh. Sedang tidak bicara itu. Terus bicara apa? Bicara bahwa Nabi SAW ya, sejak beliau diangkat jadi Nabi dan Rasul, belum pernah diperintahkan untuk haji dan umroh. Belum pernah. Sampai 13 tahun Nabi hijrah ke Madinah, bahkan sampai 6 tahun Nabi tinggal di Madinah, belum ada perintah haji dan umroh. Nah, setelah 6 tahun kemudian, Nabi mimpi bahwa beliau tuh haji. Berangkatlah Nabi haji, ya. Tapi begitu, sebenarnya bukan haji ya, umroh begitu. Tapi begitu Nabi dan para sahabat sampai di Mekah, mereka kaget. Oh, rupanya Mekah ini masih wilayah milik orang kafir. Belum terjadi peristiwa Fathu Mekah. Itu tahun ke-6 Hijriah, Fathu Mekah tahun ke-8. Dan sebenarnya Nabi juga nggak bisa masuk tahun ke-6, baru tahun besoknya lagi, tahun ke-7-nya itu datang ke sana, lihat kaget. Apa? Berhalanya banyak banget. Dan yang lebih parah itu adalah ada berhala yang terletak di antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Itu berhala Pak, kalau cara kita itu berhala kematian, dewa kematian. Ini berhala yang sangat ditakuti oleh orang-orang Arab. Mendingan jangan deket-deket dah. Ntar kita ketulak, ntar kita kenapa-napa, anak lo kagak bisa makan, apa macam-macam. Ini dewa kutukan, gitu kan? Apa kalau di Romawi itu dewa apa yang kayak gitu tuh Pak? Dewa yang kematian lah, yang pokoknya orang takut gitulah. Nah orang Arab takut itu Pak, termasuk para sahabat Nabi dan sebagainya ketika mau sa'i, ada dewa di sini. Ya, mereka agak ragu-ragu, gitu kan? Padahal sa'i itu termasuk rukun juga. Nah, saat itulah kemudian turun ayat, nggak apa-apa, Safa Marwah termasuk bagian dari syiarnya Allah. Siapa yang haji, siapa yang umroh, nggak kenapa, lewatin aja tuh berhala, nggak usah takut, ente kok sirik sama berhala, lewatin aja. Gitu. Maka para sahabat kemudian dengan ayat itu melewatkan. Jadi lewat aja mereka, bodo amat gitu ya. Dan memang nggak kenapa-napa juga. Ayatnya turun karena itu Pak. Gitu loh. Nah, tetapi kan bahasanya seolah-olah jadi berarti sa'i itu nggak wajib. Nah, kesannya begitu. Kenapa kok dia punya kesan kayak gitu? Ya karena dia taunya ayat itu doang. Dia nggak baca ayat yang banyak lagi yang lainnya. Dia nggak baca hadis yang begitu banyak. Itu Pak kelemahannya. Orang ketika ilmunya terbatas, ibaratnya komputer Pak, itu komputer XT 286. Masih ingat gak tuh Pak? XT 286. Komputer jebot Pak, belum pakai hard disk, masih pakai disket yang lebar, masukin prom A, krek, sistemnya jalan, booting, kemudian masukin yang B, gitu kan? Belum pakai Microsoft Word, pakai DOS. Nah, kalau ngetik pakai WordStar. Nah, gitu Pak. Itu Pak kapasitas memorinya ya dikit-dikit hang. Kenapa?
Ya karena komputer jebot gitu. Kita dulu nyebutnya komputer apa namanya, jangkrik apa ya, kayak gitu. Nah, dengan kapasitas memori yang sederhana itu Pak, sulit untuk bisa melakukan analisa yang dalam, karena Quran ya, hadis itu jumlahnya, kalau Quran kan 6.236 ayat gitu ya. Kalau hadis kan jutaan Pak jumlahnya itu. Nah, orang kalau nggak bisa mengakses Quran dan hadis sebanyak itu Pak, ya kan ilmunya jadi terbatas. Kalau ilmu terbatas kemudian dia berfatwa, ya fatwanya seketemu-ketemunya aja. Ya kan? Padahal untuk bisa mengeluarkan produk hukum, apa jadi wajib, apa jadi mubah, apa jadi makruh, apa jadi haram dan seterusnya, itu harus punya akses dulu yang luas gitu Pak. Nah, saya kasih contoh yang Bapak Ibu nyambung dikit Pak ya. Kalau kita melakukan pencarian di internet, kita pakai Google apa pakai Yahoo? Apa pakai Bing? Google lah. Ya kan, kenapa? Karena dia unlimited gitu. Dia robotnya si Google tuh udah memetakan semua data yang ada di seluruh server di seluruh dunia. Banyaklah begitu ya. Tapi kalau Yahoo, pertanyaannya gini, Yahoo apaan sih? Banyak di antara kita nggak tahu Yahoo. Ya artinya dia punya search engine juga sih, tapi ya tidak terlalu powerful kayak Google gitu kan. Bing juga punya Pak. Bing itu punya siapa? Punya Microsoft gitu ya. Punya Microsoft ya. Ya kita tuh kalau masang Microsoft Edge gitu kan, search engine bawaannya dia malah Bing gitu kan, bukan Google gitu kan. Kenapa kita nggak nyari di situ? Ya karena tidak terlalu powerful, susah kita nyari. Nama kita ketik di situ nggak dikenal gitu, unknown, nggak dikenal siapa lu gitu. Tapi kalau Bapak ngetik nama Bapak sendiri gitu ya di Google gitu, insya Allah keluar gitu. Karena Google tuh kapasitasnya gede kan. Nah kira-kira begitu Pak, mujtahid itu kalau dia sekelas Yahoo gitu, sekelas Bing gitu kan, ya database-nya sedikit dia Pak. Jadi dia nggak bisa mengakses begitu banyak data. Nah oleh karena itu syarat seorang mujtahid dari dulu tuh Pak, syaratnya dia harus hafal Quran, hafal hadis. Hadis Pak, kata Imam Ahmad bin Hanbal dia harus hafal berapa? 500.000 hadis. 500.000 Pak gitu. Biar ketika disuruh nyari, otaknya nyari dan cepet, nggak lemot gitu. Bukannya loading dia lagi searching gitu kan, insya Allah akan ditemukan setelah 29 hari lagi. Ya kita bisa pulang kampung dulu, kelamaan nyarinya gitu kan. Tapi kalau memang dia powerful ya kan, dia punya server di mana-mana gitu kan, dan aksesnya juga kencang, belum kita ketik Pak, baru kita ketik 2 huruf 3 huruf, dia sudah bisa memprediksi Anda mau nyari apa. Wah gitu kan. Itu kalau udah canggih Pak kayak gitu ya. Ustadz itu Pak kalau udah canggih, orang baru nanya, Ustadz saya mau nanya tentang ini kan. Oh iya kok Ustadz udah tahu, sering yang nanya kayak gitu. Nah gitu kan. Nah itu kayak gitu kan. Nah jadi jamaah sekalian, saya tuh sering juga pakai gitu Pak, Ustadz mau konsultasi dong masalah cerai ya. Iya kok Ustadz tahu, banyak yang pernah nanya kayak gitu. Saya bilang gitu kan, suami bilang talak tapi Anda nggak yakin kan? Iya itu kok Ustadz tahu, sering saya bilang gitu. Jadi udah karena sering udah hafal gitu ya. Nah begitu Pak, dibutuhkan orang yang memang punya kapasitas ya, kemampuan database-nya itu unlimited lah gitu kira-kira, terhadap Quran, terhadap sunnah gitu. Nah kalau kayak kita gini Pak, Quran kagak hafal, hadis kagak ngerti gitu kan, terus ditanya hukum, ya kan aksesnya terbatas Pak. Jadi dia pakai dalil itu lagi gitu. Disitulah kelemahan kebanyakan ya orang-orang kita nih zaman sekarang dibandingkan dengan para ulama yang expert gitu ya. Jadi balik kepada judul kita di awal, bahwa yang namanya hukum dengan dalil itu Pak ya, itu kadang-kadang bahasa dalil itu tidak harus bahasa hukum. Bahasanya bisa saja bukan perintah, bisa saja ngomongin yang lain tapi ternyata isinya perintah. Saya kasih contoh lagi nih Pak, biar lebih banyak nih wawasan kita. Misalnya begini Pak, di dalam Al-Quran ada larangan dan ada perintah. Nah, saya mau ngomongin yang perintahnya dulu, tapi sebelumnya ada larangan. Hari Jumat, kalau kita baca ayatnya di dalam Al-Quran, itu ada larangan untuk berjual beli.
Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang beriman, kalau sudah dipanggil kamu untuk sholat Jumat, maka segeralah kamu sholat Jumat dan tinggalkan jual beli. Begitu ayatnya. Dan ayat berikutnya bicara tentang perintah. Kalau sholat Jumat sudah kamu tunaikan, fa idza qudiyatis sholatu, di sini muncul perintah, Pak. Fantashiru, bertebaranlah kamu fil ardi, di permukaan bumi, wabtagu min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Itu dua itu, Pak, itu perintah di dalam Al-Quran. Perintahnya kalau sholat Jumat sudah selesai dilakukan. Sekarang saya tanya, berarti dua perintah itu, bertebaran di muka bumi dan mencari rizki karunia Allah, itu hukumnya wajib apa enggak? Perintah itu, fi'il amr itu. Kalau sudah selesai sholat Jumat. Saya tanya, kalau habis sholat Jumat kita nggak bertebaran di muka bumi, bertebaran di dalam masjid, maksudnya tidur, Pak, itu dosa nggak kira-kira? Dosa nggak, Pak? Hah? Enggak dosa. Enggak dosa. Enggak haram. Walaupun ayatnya bilang bertebaran di muka bumi. Sekarang begini, Pak, kalau kita sih orang Indonesia, orang Jakarta, Indonesia secara umum, Pak, hari libur mingguan kita Sabtu Minggu, Jumat tuh hari kerja. Jadi begitu sholat Jumat selesai, balik lagi ke tempat kerja, itu cocok dengan ayatnya. Bagaimana dengan orang di Saudi, Pak? Hari libur mingguannya dia Kamis Jumat. Jadi Jumat tuh hari libur dia. Di Mesir Sabtu Minggu, Jumat Sabtu. Jadi hari Jumat tuh hari libur dia, gitu loh. Bayangin, Pak, kita hari Minggu nih, Minggu, jam 12 siang suruh ke masjid, gitu kan? Kagak enak banget, gitu. Oke deh, kita ke masjid, tapi kan ini hari istirahat nih di rumah kan? Begitu pulang dari masjid ngapain kita? Kerja. Lah kan memang lagi hari libur, tanggal merah, ya kan? Jumat itu tanggal merah, Pak, di sono. Jadi kalau dibilang habis sholat Jumat harus bertebaran di muka bumi dan cari karunia Allah, cari rezeki, nggak nyambung banget. Di Saudi, di Timur Tengah, rata-rata orang habis sholat Jumat ngapain? Pulang, tidur. Dosa nggak? Enggak. Nah, Qurannya bilang suruh bertebaran, suruh nyari rezeki. Tapi kita nggak bertebaran, nggak nyari rezeki, malah tidur. Kok jadi nggak dosa? Bagaimana? Nah, ini dia, Pak, yang mau kita bahas. Karena sebelumnya ada ayat yang melarang kita untuk nyari rezeki. Jual beli itu nggak boleh. Segera kamu datang ke masjid dan cari dan sholat Jumat dan tinggalkan jual beli. Tapi kalau sholat Jumat sudah selesai, lakukan lagi, gitu kan? Nah, para ulama kemudian mengambil sebuah kaidah bahwa kalau ada perintah yang diawali dengan larangan dulu sebelumnya, dilarang terus diperintah, itu sama dengan bukan wajib, sama dengan boleh. Tadi kan lu kagak boleh dagang. Nah, sekarang Jumatan udah selesai nih. Kalau mau dagang, dagang dah. Gitu, Pak, bahasanya. Tapi itu ayat Quran ini pakai fi'il amr. Dan kalau nggak ngerti bagaimana seluk-beluknya, anatominya, ya kita bilang wajib itu hukumnya. Padahal enggak. Padahal itu pakai fi'il amr loh. Itu contoh. Contoh lain, balik lagi saya ke haji, Pak. Itu, Pak, di dalam surat Al-Maidah itu disebutkan wa idza halaltum fastadu. Kita nih, Pak, kalau haji kita umroh kan kita pakai baju ihram nih. Kalau yang laki ya nggak boleh pakai baju berjahit, nggak boleh cabut bulu, rambut, kumis apa segala macam, nggak boleh pakai wangi-wangian, apalagi hubungan seksual sama istri kan nggak boleh tuh kalau lagi ihram, ya kan? Tapi kata Al-Quran, wa idza halaltum, kalau kamu sudah tahallul, fastadu, maka berburulah. Fastadu itu berburu hewan liar, gitu. Ayatnya bilang begitu, Pak. Kalau kamu sudah tahallul, maka berburulah. Jemaah sekalian, orang kembali pada Quran, baca ayat itu, begitu dia selesai tahallul, dia bukan ke tukang cukur, tapi dia ke tukang pandai besi, beli panah, beli tombak, mau ngapain? Mau berburu. Kenapa? Ayatnya bilang berburulah, gitu. Disuruh berburu, Pak. Nah, cuman masalahnya satu lagi, Pak. Oke lah, udah beli tombak, beli panah, beli alat berburu semua.
Ini yang mau diburu apaan gitu loh, burung merpati gitu. Nggak ada yang mau diburu di Mekah itu. Apanya yang mau diburu? Nggak ada. Tapi Quran bilang kalau sudah tahallul berburulah. Nah, bagaimana kita bisa memahami ini sebagai kesimpulan hukum? Jawabannya begini Pak. Kok kenapa jadi berburu-berburu gitu? Karena orang tuh Pak, kalau haji di masa Nabi kan masih lewat darat tuh ya. Masih lewat darat. Mereka melintasi padang pasir tuh bukan cuma sehari 2 hari. Kalau dari Madinah ke Mekah itu jalan kaki di padang pasir tuh bisa seminggu Pak. Masalahnya bukan nggak punya duit, tapi nggak ada rest area. Gini hari aja Pak nggak ada rest area di padang pasir tuh. Susah nyari rest area itu. Kalaupun ada, WC-nya hancur-hancuran kayak gitu, ya kan? Ya kalau perjalanan sehari bawa nasi bungkus masih bisa. Nah kalau seminggu kita mau makan apa di perjalanan itu? Nggak ada rest area, nggak ada restoran, nggak ada warung padang, nggak ada warteg dan sebagainya. Bekal kita itu terbatas. Maka orang kalau dalam perjalanan masa lalu Pak, masa lalu ya, kenapa mereka naik onta? Karena nanti onta itu kalau mereka udah kehabisan bekal, tinggal disembelih Pak, gitu. Bisa dimakan ontanya. Kalau udah habis juga, mereka berburu hewan liar, gitu. Perjalanan zaman dulu Pak, zaman dulu lewat padang pasir tuh seminggu itu termasuk pendek ya, tapi bisa berminggu-minggu bahkan bisa berbulan-bulan. Nah itu mereka makan dari mana? Ya makannya dari berburu. Makanya banyak yang nggak ngeh gitu Pak. Ketika Nabi lahir itu kan disebut dengan tahun gajah. Ada gajah di tengah padang pasir. Makan apaan tuh gajah ya? Kan berbulan-bulan dia datang dari Yaman sampai ke situ. Berarti kan truknya berapa banyak tuh truk kontainer bawain rumput buat gajah kan makannya rumput ya. Bukan makan dari pasir, bukan makan korma kan gitu ya. Coba dipikirin tuh gajah sampai ke tengah padang pasir dia makan apaan di situ. Oke, itu lain cerita lah. Nah, kita nih Pak kalau haji zaman dulu Pak, mau nggak mau harus berburu. Gitu. Cuman karena kita ihram, nggak boleh berburu. Nah kan jadi susah itu Pak, ya kan? Boleh jadi bekal udah habis dan seterusnya. Nah kata Allah dalam Al-Quran, wa idza halaltum, kalau kamu sudah tahallul silahkan boleh berburu. Ya nggak boleh berburunya kalau lagi perginya. Tapi kalau udah sampai, udah haji, udah selesai, udah tahallul, kalau mau berburu silahkan. Kalau mau berburu silahkan. Bukan wajiblah atas kamu untuk berburu, dan berburu itu rukun haji. Kalau kamu sudah tawaf, sudah sa'i, sudah tahallul, maka rukun yang terakhir adalah berburu. Bukan begitu. Walaupun ayatnya bilang begitu, tapi hukumnya nggak kayak gitu. Berarti antara ayat dengan hukum itu beda redaksi dan beda pemahaman. Nah kalau orang awam yang tadi XT286 agak nyampe Pak mikirin kayak gitu, kejauhan gitu kan. Nah yang bisa ya iCore 7 lah gitu kan, yang udah nggak pakai hard disk, sudah pakai SSD gitu ya, yang memorinya sudah kuat, jadi dia bisa mikirin kayak gitu, cepet prosesnya. Nah kalau yang itu ya lemot, sabar menanti, nggak selesai-selesai karena bukan kapasitasnya. Jadi jangan paksa komputer jebot untuk memproses ngerender video 3 jam dengan kualitas 4K. Nggak bisa Pak, bertahun-tahun tuh nggak selesai-selesai. Maksud saya adalah gitu ya, orang kalau kapasitasnya bukan mujtahid, ya nggak usah sok ijtihad gitu loh, karena emang bukan bidangnya gitu kan. Satu, yang kedua, kalau dia nggak bisa ijtihad, terus gimana dong? Ya dia ikutin aja yang sudah ahli dalam ijtihad. Jangan dibalik, dia nggak bisa ijtihad, dia maki-maki orang yang expert di bidang itu, kan lucu jadinya. Sambil mengatakan mereka laki-laki, saya laki-laki. Ya kalau kelakian cuma diukur dengan alat kelakian, iya sama alat kelakiannya. Tapi masalahnya Anda punya kapasitas apa dalam masalah begituan? Nah, serahkan saja kepada ahlinya, beres Pak. Saya pernah, ya namanya juga penasaran. Saya pernah punya motor butut Pak, dulu sering mogok. Itu saya beli kunci yang banyak. Maksud saya mau bedah nih motor gitu kan, mau saya perbaiki. Apanya ternyata Pak bisa bongkar, tidak bisa pasang lagi gitu kan. Tadi motor hidup, kenapa jadi kagak hidup nih, dibongkar-bongkar sendiri kan, bukan ahlinya. Ujung-ujungnya saya punya saudara, emang dia punya bengkel motor. Udah ke bengkel, bawa ke bengkel Pak, sejam juga selesai itu dikerjain sama ahlinya gitu kan.
Sama saudara saya dibilang, makanya kalau bukan montir gak usah macam-macam, udah kenapa-napa bawa aja kemari, gitu kan? Iya, emang serahin pada ahlinya, Pak. Dan yang unik lagi, Pak, tidak mentang-mentang orang kerja di pabrik motor, lantas dia jago benerin motor, enggak juga. Saya sering dulu, Pak, ngisi kajian di pabrik motor, namanya